Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para salikin rahimakumullah, atas seizin para guru-guru kita, dan insyaallah bertawasul dengan pengarang kitab Maqasidul Riayah Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, maka moga-moga pengajian kita ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sahabat-sahabat saya, para kolega saya, dan juga tentu banyak guru-guru saya yang bersama-sama untuk saling memberikan nasihat, paling tidak itu untuk diri saya sendiri, dan moga-moga bisa juga diterima oleh sahabat-sahabat semuanya. Sebelum memulai ini, mari kita juga bersolawat kepada Rasulullah, junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya akan menerangkan dulu para sahabat tentang kitab ini. Kitab ini judulnya adalah Maqasidul Riayah li Huquqillah. Jadi tentang maqasid, tata cara, prinsip-prinsip, tujuan yang menyangkut tentang ketenangan hati, dan itu semua li huquqillah, menyangkut dari hubungan kita dengan Allah, dan itu hak-hak Allah itu di mana. Jadi jangan sampai kita sebagai makhluk tidak mengetahui tentang hak Allah terhadap kita itu apa. Nah, buku ini dikarang oleh orang yang sangat luar biasa di dalam ilmu kuning, ilmu pesantren, dan para ilmuwan di dunia. Meskipun beliau lahir pada tahun 577 Hijriah, nama lengkapnya adalah Syekhul Islam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam Ibnu Abdul Qasim Ibnul Hasan As-Sulami Al-Dimsaki As-Syafi'i, nama lengkapnya. Beliau kitabnya sebanyak 36 kitab yang semua dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan dunia klasik, dan juga diteruskan dan dikaji oleh para ilmuwan dan ulama yang ada di pesantren, khususnya di Indonesia. Ada kitab lain yang penting, yaitu kitab yang sudah kita ketahui semua adalah Syajarul Ma'arif. Ini juga kitab babon, kitab induknya di dunia pesantren, kitab kuning. Nah, karena hebatnya dengan segala ilmu yang beliau miliki, kalau di dalam ilmu tasawuf kita kenal dengan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau di dalam ilmu tasawuf yang lain, dan beliau juga sangat ahli di bidang ilmu akhlak dan juga ilmu kalam, ya, beliau sangat ahli. Kemudian beliau digelari adalah Sultanul Ulama. Jadi kalau Sultanul Auliya disebut adalah, dikenal adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya.
Kalau ulama ya, mendapatkan sebutan predikat sebagai Sultanul Ulama adalah Syekh Izzuddin ini. Kitab ini sesungguhnya awalnya diambil dan disyarahkan oleh beliau dari kitab Ar-Ri'ayah li Huquqillah, karya dari Al-Muhasabi di abad ketiga. Jadi bapak-bapak kalau membuka kitab, membuka sejarah tentang tasawuf, menyebut nama Al-Muhasabi, itu bagian dari abad ketiga yang sangat luar biasa. Nah, inti sari dari Ar-Ri'ayah li Huquqillah ini adalah disebut dengan Maqasidul Ri'ayah yang dikarang oleh beliau, yang intinya adalah menyangkut tata cara kita menemukan nikmatnya bertaat pada Allah. Dia menyebut tulisan ini ada 91 kiat menemukan nikmatnya taat kepada Allah. Syekh menuntun kita mengelola hati yang tulus dan perilaku yang lurus. Ya. Kepura-puraan yang kerap tak kita sadari dalam beramal dikupas. Ya. Ada kala nanti tahu-tahu ada orang, maaf ya, ini di dunia pesantren itu ada ngaji, nanti muridnya 1 bulan disuruh nangis, yang lainnya ikut nangis. Jadi disinilah dikupas tentang hal-hal seluk-beluk orang ingin mendekatkan diri pada Allah, dikupas tuntas dan tidak ada lagi namanya kepura-puraan. Dan ini sifatnya praktis, sistematis dan detail, dan ini bisa menjadi petunjuk kita saat beramal, kemudian menghilangkan kesombongan, ujub dan riya. Oke, mari itu kita mulai saja mengaji kitab Maqasidul Ri'ayah yang telah kita sampaikan di awal tadi. Kami mulai, izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafdhihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulilladzi la tatimmu sholihatu illa bihi. Wa sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Husnul istima'i an tu'diya ila matasmi'illahi min ghairi an tusdila qalbaka aw syai'an min jawariha bi ghairi ma tastama'u ilai. Jadi ini tentang faslun fi husnul istima' ila kulli ma umira ibadu bil istima'i ilai. Jadi kitab atau pasal yang menerangkan tentang fi husnul istima'. Bagaimana kita istima', menyimak, memperhatikan di dalam taklim, di dalam belajar apa saja, belajar agama, belajar kauniyah, belajar sifat agama, dan juga belajar ilmu hukum, baik formal, non formal, informal, ya. Ila kulli ma'umira ibad bil isma'ilai. Jadi ila kulli ma'umira ibad, yang orang menyimak itu adalah untuk menyimak para hambanya bil istima'ilai, dengan menyimak yang benar agar hidupnya, agar ilmunya itu berkah. Termasuk kalau kita hari ini katakan insya Allah kita lagi taklim, maka kita sebaiknya mengikuti ini. Jadi ini ya dilarang ya. Faslun awal, fasal yang pertama ini adalah bicara tentang fi husnul istima', menyimak lawan bicara, menyimak belajar, menyimak guru, menyimak dosen, menyimak orang tua. Saya lanjutkan. Alhamdulilladzi la tatimmu sholihatu illa bi. Alhamdulillah,
dari segala puji hanya untuk Allah. Alladzi la tatimu, maka sesungguhnya tidak ada sebuah kesempurnaan yang kebaikan yang sempurna illa bihi, kecuali Allah. Karena itu Allah adalah yang maha sempurna. Jadi muraqabah ahadiyatus sifat, kalau pakai ilmu thariqah, itu adalah muraqabah yang ikrarkan diri, yang meyakinkan diri dalam arti lisan maupun perilaku kita sehari-hari bahwa Allah lah yang sempurna. Allah lah adalah tatimu sifat. Jadi dengan demikian di dunia ini tidak ada yang sempurna. Artinya la tatimu sholih ilahi, yang maha sempurna itu hanya Allah. Jadi kalau kita merasa hebat, ya pekerjaan kita, profesi kita, dosen kita, jabatan kita, guru besar kita, maka sesungguhnya ini melawan dari kodrat Allah. Karena apa? Alladzi la tatimu sholihati ilahi, tidak ada satupun kebaikan yang sempurna itu kecuali Allah, ilahi Allah Subhanahu. Jadilah mengapa sesungguhnya kita itu bukan siapa-siapa, kita itu bukan apa di hadapan Allah. Jadi dengan demikian merendah hati itu merendah diri, dan kita andam asar adalah, apalagi di dunia tasawuf yang namanya andam asar itu intinya orang tasawuf itu adalah adab. Saya lanjutkan, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, moga-moga Allah mencurahkan rahmatnya. Walaupun Rasulullah itu sudah selalu mendapat rahmat, dan Rasulullah dan kita nanti masuk surga bukan karena kehebatan amal kita, tapi karena rahmat. Karena itu mengapa kita itu selalu mohon rahmat Allah di situ. Karena itulah yang menentukan, yang bisa menghantarkan kita itu masuk surga. Wa maulana, dan juga pada junjungan kita, ya, wa ala alihi wa ashabihi, dan juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat. Jadi ini memang kalau kita memulai ngaji biasanya harus memuji dulu pada Allah. Para salikin, saya lanjutkan. Husnul istima'i antus biya ila mantastamu ilai. Husnul istima', jadi kita disarankan husnul istima', kamu, kita semua harus menyimak dengan baik, ya. Anta da'ilam tastami'u ilai. Kalau kau memperdengarkan apa yang perdengarkan, tastami'u ilai. Jadi kalau ada guru mengajar, kita dengar. Kalau kita lagi taklim, sumber ilmunya kita dengar. Kalau orang tua lagi nuturi, ya nuturi itu menasihati, ya, kita harus mendengarkan. Harus tastami'u ilai. Ini syarat ilmu yang berkah itu apabila kita itu menghargai kepada orang yang memberi ilmu. Ya. Min ghairi antus hila qalbaka. Kamu harus mendengarkan, tetapi min ghairi, tetapi kamu bukan antus hila qalbaka. Hatimu itu menyibukkan diri. Kemana? Yang ngomong begini, kita pikirannya kemana-mana. Dosen yang ngajar, kita main WA-WA misalnya, ya. Ini dalam dunia modern, ya. Ya, profesornya lagi membimbing, kita macam-macam dan sebagainya. Ini cara agar ilmu kita itu berkah, yaitu kita tidak boleh min ghairi antus ila qalbaka. Jadi hati kita tidak boleh melayang-layang kemana-mana saat kita taklim, saat kita belajar, ya. Ausai'an min jawarihika bi ghairi, ya. Dan juga menyibukkan dengan anggota badan kita, ya, dengan yang lain, ya. Jadi orang mengatakan ya,
hati kita yang didengarkan yang lain. Bahkan kadang-kadang kita kuliah pakai headset yang didengarkan yang lain. Ini enggak boleh. Di dalam konteks adab untuk belajar, apalagi belajarnya itu pada Allah. Ya. Mastafil termasuk apa yang kau dengar. Enggak boleh. Kita harus fokus. Sebaliknya, watak bala alaihi lama yu'inuka ala fahmi dzalik. Tetapi sebaliknya, watak bala alaihi, kamu harus fokus, harus konsentrasi alaihi terhadap topik yang sedang kita diskusikan. Ceramah, kiai jauh, ya itu harus kita berkata ilmu yu'inuka terhadap apa yang yu'inuka, yang kamu bisa yang bisa kamu dengarkan dengan baik, ya. Ala fahmi dzalik, sehingga kamu itu bisa paham. Apalagi ilmunya ilmu tasawuf itu harus pakai hati. Nggak boleh, nggak bisa dengan pakai akal belaka, nggak bisa. Mesti pakai hati untuk bisa menyambungkan hati seseorang kepada gurunya itu penting. Belajar kok kasarnya begini. Mengapa kiai-kiai yang sekarang hebat-hebat itu ilmunya hebat? Karena dulu menyimak dengan guru-gurunya, sehingga ilmunya itu berkah. Tapi sebaliknya, mengapa sekarang ilmunya baik-baik tapi anak buahnya belum tentu baik? Karena apa? Ilmunya belum tentu berkah. Mungkin gurunya mengajar kurang ikhlas, ya. Anak yang kuliah juga tujuannya hanya ijazah, jadi bukan dapat ilmunya, ya, itu ya. Jadi yang penting di sini adalah wataqabbala alaihi mayunika ala fahmi ala tadi, ya. Selanjutnya minal iqbali bi'ainika mayuhadditsu bidzalika, dan setelah itu seperti kamu itu apa yuhaddisu, apa yang disampaikan bidzalika kepadamu ilmu-ilmu itu, atau tanzuru fi kitabin, atau ketika kita melihat tanzuru kitabi, ya, kitab-kitab, kita belajar kitab, ya, kitab dalam arti umum, ya, kitab dalam arti buku-buku di kampus, buku-buku di perguruan tinggi, atau kitab-kitab agama, ya. Yastamilu ala dalika, dan seperti itulah maka dengan demikian kamu bisa menelaah dengan baik itu, dan dengan demikian kamu itu bisa mendengarkan dengan baik, bisa memahami dengan baik. Waqad domina Allah subhanahu wa ta'ala liman ahsana istama'a ayyasulu lahu itta'adhu wal intifa'u bimastama'u lahu. Saya lanjutkan dikit. Waqad dominallah, maka Allah akan menjamin orang yang seperti ini, orang yang mau mendengarkan dengan ikhlas, mau memperhatikan dengan baik, kemudian mau memahaminya dengan baik. Waqad dominallah subhanahu wa ta'ala, ya, pada siapa? Liman asna'al istima', bagi seseorang yang mendengarkan petuah-petuah gurunya, petuah-petuah guru besarnya, dosennya, orang tuanya itu dengan baik. Ayyahsululahul ittihadin, dan orang seperti ini bisa membawanya kepada satu pelajaran yang sangat luar biasa. Satu pelajaran, lesson learn. Lesson learn itu kadang-kadang tidak hanya di kelas kan, tapi lesson learn itu adalah pelajaran yang diambil dari orang-orang tua kita, ya. Wal intifa', ya, dan juga bermanfaat, ya. Bimas tama'alahu, dengan apa yang kita simak tadi, ya. Wa asgha ilahi, dan dengan demikian kita itu bisa sampai bisa memperhatikan. Mengapa hal ini penting? Karena itu sesuai dengan
apa yang menjadi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sami' aw alqas sam'a wa huwa syahidun. Al-Quran mengajarkan seperti itu. Inna fi dzalika, maka sesungguhnya pada yang kemungkinan itu ya, ladzikra liman kana lahu, menjadi peringatan kepada orang-orang yang, orang siapa? Qalbun au al-qasama, orang yang diberikan hatinya itu ya, kemudian syam'a, pendengarannya ya, dan dia juga mempunyai hati ya. Jadi orang mempunyai hati itu mendengarkan lawan bicara, mendengarkan ilmu yang benar. Kenapa seperti itu? Bahwa syahidun, karena dia itu adalah mengetahui, kecuali kita nggak dengar. Ini kita mendengarkan, pikiran kita tempat lain, lagi kuliah, lagi ngaji, ya tidak akan bermanfaat. Ini nggak tahu ya, barang Syekh Izzuddin memulai kitabnya ini di pasal yang pertama bicara ini. Nah, pengertiannya, ai inna fi dzalika ta'adzur liman kana lahu aqlun aw al-qasamahu ilal ma'udatin. Jadi pengertiannya adalah apa yang demikian itu ya, fidzalika ta'adzur, mempunyai pelajaran, liman kana lahu aqlun, bagi orang yang punya akal ya, hal itu akan dapat pelajaran dengan samahu ilal mau'idah, dengan apa yang dimau'idahkan, disimak. Jadi menurut saya ini boleh, saya mohon maaf ya, kalau pidato ceramah dalam teori modern tidak usah lama. Nah, itu kalau kita YouTube kan setengah jam. Hari ini kita 20 menitan ya, karena pendengaran konsentrasi kita itu bisa terpecah lebih dari 20 menit. Ini teori komunikasi. Nah, apa? Karena syahid, orang mendengarkan, yang didengarkan itu menjadi korelasional. Huwa hadil aql, maka hatinya itu, akalnya itu hadir ya. Kalau bersimak, belajar, hatinya datang, ghairi dan hatinya bukan melayang-layang kemana-mana, amma yastami'u ilahi, dan absen dari sesuatu yang mestinya disimak. Jadi Pak Salikin rahimahullah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengawali Maqasidul Riayah pada sore hari ini ya. Babnya memang tidak terlalu berat, tapi ini dasar agar kita terjadi korelasional batin antara guru dengan murid, antara yang bicara dengan yang diajak bicara. Dengan cara itu ilmu kita akan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.